Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita bisa beribadah dalam keadaan yang masih seperti ini. Namun kita harus mengucap syukur bahwa di dalam hati kita masih ada kerinduan, masih ada keinginan untuk bersekutu bersama, menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman yang akan Tuhan sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh kerinduan kita ini. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Saat ini marilah kita bersama-sama mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli yang kita yakini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga,
Kami mengucapkan syukur buat kasih setiamu, kami masih bisa mendengar firman-Mu. Saat ini berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa memahami firman-Mu, dan pimpinlah kami supaya kami bisa menghidupinya setelah kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita sudah sepertinya terlalu banyak menerima informasi tentang virus yang mewabah di seluruh dunia. Tahukah Bapak Ibu bahwa di Kejadian pernah ada masalah yang begitu besar yang melanda seluruh atau sebutlah sebagian besar wilayah dunia. Alkitab menyebutnya di bumi. Di Kejadian pasal 41 ayat 56 dan 57 disebutkan bahwa terjadi kelaparan yang luar biasa yang melanda seluruh bumi, merajalela di seluruh bumi. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Kejadian pasal 41 ayat 56 dan 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Alkitab menegaskan bahwa kelaparan itu sangat hebat, bahwa kelaparan itu sangat dahsyat dan lingkupannya luas, mirip seperti yang sedang terjadi saat ini di bumi yang kita cintai bersama-sama. Saya yakin pada saat itu sudah jatuh banyak korban. Orang sudah banyak yang mati karena kelaparan, sama seperti sekarang. Sudah banyak orang yang meninggal karena wabah penyakit ini. Saya juga yakin dan percaya pada saat itu ada banyak orang yang bertanya-tanya kepada dewa-dewanya masing-masing. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti ini? Bukankah aku sudah memberikan persembahan, sudah memberikan korban kepadamu? Kenapa masih terjadi kelaparan? Sama juga seperti saat-saat ini kita menemukan di internet, kita menemukan di media sosial. Orang berusaha mencari-cari apa sih yang Tuhan sedang kerjakan dengan semuanya ini. Saya mengajak kita semua untuk belajar dari yang terjadi di dalam kejadian ini, karena sepertinya bisa disejajarkan. Kita akan belajar bersama-sama dari saudara-saudara Yusuf, dari bapaknya Yakub, dan kita juga akan belajar dari Yusuf sendiri, dan kita akan belajar dari Tuhan. Pertama-tama mari kita melihat Yakub atau keluarga Yusuf, Yakub dan kakak-kakaknya Yusuf. Kejadian 42 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Kejadian 42 ayat 1 dan 2 mengatakan, setelah Yakub mendapatkan kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Perhatikan, Yakub ngomong sama anak-anaknya. Yakub mendengar kabar entah dari mana. Andai kata pada saat itu sudah ada WA, Yakub pasti lihat kabar di WA. Aku sudah terima kabar nih, forwardan dari saudara iparku, ada gandum di Mesir, cepat pergi ke sana beli, karena gandum langka. Di toko gandum sebelah nggak ada, di toko gandum sana nggak ada. Itu kalau bahasa sekarang. Tapi ini ada stok di Mesir. Pergi ke sana. Bapak Ibu tahu siapa itu Yakub? Yakub adalah anaknya Ishak. Ishak adalah anaknya Abraham. Abraham adalah orang yang menerima janji dari Tuhan. Janji itu juga diberikan kepada Ishak, anaknya. Tuhan sendiri yang ngomong sama Ishak. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Tuhan juga memberikan janji itu kepada Yakub.
Sebagai orang yang menerima janji, Yakub tidak gegabah. Coba bayangkan, andai kata Bapak Ibu ada di posisi Yakub, Bapak Ibu bisa saja ngomong begini, Tuhan sudah memberikan janji kepadaku, Tuhan sudah berjanji kepadaku akan memelihara aku, karena lewat aku keturunanku akan menjadi berkat, kira-kira begitu. Kalau aku mati, Tuhan akan gagal, rencananya tidak akan terwujud. Biarkan gandum itu sendiri datang kepadaku. Apa itu yang dikerjakan oleh Yakub? Tidak. Meskipun Yakub tahu dia menerima janji dari Tuhan, meskipun Yakub tahu Tuhan sendiri sudah datang kepadanya dan memberikan janji kepadanya, Yakub tetap dengan hikmat berusaha mempertahankan hidup dengan cara menyuruh anak-anaknya membeli gandum di Mesir supaya dia dapat makan dan dia bertahan hidup. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melakukan yang sama, Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan, kita menerima janji Tuhan, kita memiliki janji hidup kekal, pengharapan yang kekal. Kita tahu Tuhan berkuasa, kita tahu Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi hak istimewa itu, pengetahuan itu, kesadaran itu bahwa kita adalah anak Tuhan tidak boleh membuat kita hidup sembrono, hidup ngawur. Sudah tahu di luar sana ada bahaya, tetapi kita tetap saja mengabaikan. Berpikirnya harus lebih jauh lagi. Kita mempertahankan hidup kita pertama-tama bukan supaya kita tetap hidup, memang kita harus tetap hidup, tapi kita berpikirnya juga harus ditambah. Selain itu semua harus ditambah, bahwa karena aku nanti bisa hidup lebih lama, maka aku bisa lebih lama dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan berkat. Jangan berhenti hanya berpikir, aku mau merawat hidupku, mau menjaga hidupku, mau mencuci tanganku, aku mau tidak keluar rumah, aku mau self-distancing, supaya aku tetap hidup, aku umur panjang, titik. Kita harus menambah bahwa aku mau self-distancing, aku mau mencuci tanganku, aku mau melakukan segala sesuatu supaya tidak ketularan virus, supaya aku hidup. Dan ketika aku hidup, aku bisa melayani Tuhan, aku bisa menjadi jalan berkat. Dengan begitu kita punya alasan yang lebih kuat. Kenapa kita harus menjaga diri kita bersih, menjaga diri kita jauh, mengawasi hidup kita baik-baik. Bagi Bapak Ibu yang harus bekerja dan tidak bisa tidak, Bapak Ibu bisa mengawasi diri, mengawasi apapun yang Bapak Ibu sentuh dan semua membersihkan semua. Tujuannya adalah bukan supaya Bapak Ibu sekedar sehat, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu bisa terus dipakai Tuhan untuk menjadi jalan berkat bagi sesama di masa kini dan masa yang seterusnya. Kita juga belajar perlu melihat dari Yusuf sendiri. Yusuf punya hak untuk menghukum saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya sudah membuang dia, membuat dia jadi budak. Dan Yusuf sekarang jadi pemimpin, dia jadi penguasa Firaun. Ketika saudara-saudaranya datang bersujud di hadapannya, Yusuf punya hak untuk dan punya kuasa untuk menghakimi, menghukum. Tapi Yusuf memilih untuk tidak melakukannya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yusuf pada akhirnya mengundang keluarganya untuk datang ke Mesir. Yusuf lupa dengan semua kesalahan keluarganya. Tapi Yusuf malah mengampuni saudara-saudaranya. Saat ini mungkin kita mendengar ada orang-orang yang mulai kesakitan, mulai bingung, mulai resah. Dan siapa tahu orang-orang itu dulu adalah orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ada orang yang pernah salah paham dengan kita, orang yang pernah
berselisih dengan kita. Ketika orang itu sedang susah, mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf melupakan masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu. Yusuf memberikan pertolongan. Mari kita, ketika kita tahu ada saudara-saudara kita, siapapun itu, orang yang kita kenal, yang dulu pernah menyakiti hati kita, berselisih paham dengan kita, dan sekarang dia terancam untuk kehilangan pekerjaannya karena virus ini, atau dia hidupnya kesulitan, atau kita tahu dia sedang resah, kita jangan mengatakan syukur lu, rasain lu. Sayangnya kita memberikan perhatian, bertanya, apa kabar? Kalau bisa. Atau kalau tidak, ya kita bisa mendoakan dan menyebut namanya dalam doa kita. Dengan demikian, dalam kondisi susah ini kita tetap bisa menjadi berkat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita belajar dari Tuhan. Ada banyak yang Tuhan bisa kerjakan lewat peristiwa ini. Pendeta-pendeta, media massa, media sosial sudah banyak memberikan renungan-renungan. Saya hanya akan menambahkan satu saja. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menjadikan keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Kemudian Abraham punya satu anak, dan Ishak anak Abraham ini punya anak namanya Yakub dan Esau, dan Yakub punya 12 anak. Anaknya belum banyak, keturunannya belum banyak. Sebutlah paling banyak 70-an paling, atau sebutlah paling 70 itu keluarga yang ada di Yakub pada saat itu, dan tidak semua itu keluarganya. Itu adalah pegawai-pegawainya dan semuanya. Sebutlah keluarganya yang cowok-cowok hanya 12 plus yang anak-anak perempuan yang tidak disebutkan, kita tidak tahu. Sebutlah akhirnya keturunannya Abraham, ujung-ujungnya masih 12 ini, 13 plus Yakub yang laki-laki. Dan kalau Bapak Ibu melihat Keluaran 1 ayat 7, orang Israel sudah ada di Mesir, dan bagaimana cara mereka tiba di Mesir? Cara mereka adalah melalui Yusuf. Yusuf membawa mereka datang ke Mesir supaya mereka selamat, dan di Mesir mereka tidak kelaparan lagi. Dan Keluaran 1 ayat 7 mengatakan orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi orang. Bencana kelaparan itu sudah memindahkan keturunan Abraham yang belum banyak ini pindah ke Mesir, dan mereka di Mesir bisa makan, mereka di Mesir bisa bersenang-senang dan bertumbuh banyak. Saya hanya ingin mengatakan Tuhan punya rencana di dalam segala sesuatu. Saya tidak tahu dalam kasus kelaparan ini Tuhan menggenapi janjinya, mulai dari 1 menjadi tak terbilang jumlahnya. Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang terjadi sekarang saya tidak tahu pasti. Tuhan bisa melatih kita, Tuhan bisa menghukum kejahatan, Tuhan bisa memelihara bumi ini atau memulihkannya lagi. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya bisa tahu kan, yang saya sangat tahu pasti adalah Tuhan sedang memegang jalannya sejarah bumi ini, sejarah umat manusia. Itu sebabnya mari kita juga berpegang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat saat ini. Mari kita belajar dari cerita ini. Mari kita belajar dari Yakub yang tidak sembrono. Kita belajar dari Yusuf yang melupakan masa lalu dan menolong sesamanya yang sama-sama kesusahan. Dan kita ingat bahwa Tuhan berdaulat, memegang kendali. Dia melakukan ini semua untuk satu kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita untuk kota di mana kita tinggal,
untuk bangsa di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, Indonesia, juga untuk negara di mana kita ada pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini, malam hari ini, izinkanlah kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat kota di tempat kami tinggal. Tuhan, tolonglah pemerintah kota, berikan kepada mereka hikmat untuk menangani segala sesuatu yang harus mereka tangani, mengerjakan segala sesuatu yang harus mereka kerjakan dengan baik, sehingga virus dan wabah ini Tuhan akan bisa segera teratasi. Kami juga berdoa buat negara di mana kami tinggal. Tuhan, semakin hari semakin banyak jumlah orang yang terinfeksi. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin negara kami pertolongan. Berikanlah kepada setiap orang yang bekerja mengatasi semuanya ini, bekerja di rumah sakit, di klinik, di apotek, menyediakan bahan makanan. Tuhan memberkati mereka semua supaya keadaan di negara ini aman, terkendali, dan semua bisa segera teratasi. Doa yang sama kami naikkan untuk bangsa kami Indonesia. Tolonglah Tuhan Yesus, jauhkanlah dari segala sesuatu rencana-rencana jahat yang mungkin bisa dipakai dalam keadaan seperti ini untuk memperkeruh suasana. Berkatilah pemerintah di Indonesia, berkatilah setiap orang yang mengambil keputusan. Yesus yang baik, kami juga berdoa pada hari ini, mengucap syukur karena perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara kami sepanjang 1 tahun. Engkau sudah memberkati mereka, memelihara mereka, memberikan umur panjang kepada mereka. Kami berdoa buat Bapak Ragat Napitu, buat Bapak Martin Yosef, buat Bapak Maurandang Gultom, Bapak Ari Gultom, Beata Arisanto, dan Saudara Ivarisa Tumagor. Tuhan, yang berulang tahun, kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Kiranya turunlah berkat Tuhan atas mereka, kiranya turunlah damai sejahtera Tuhan atas mereka, kasih karunia Tuhan selalu beserta dengan mereka. Khusus buat Bapak Napi itu Tuhan yang baru saja operasi, kiranya Tuhan berikan pemulihan sesegera mungkin. Tuhan berikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pemulihan tubuhnya ini Tuhan, sehingga tubuhnya bisa kembali pulih. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat di gereja ini, jemaat pergi KKI dan juga pergi Hambur, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Segala usaha mereka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pergumulan mereka, doa harapan mereka, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kedua jemaat ini Tuhan, dan jemaat ini bisa dipakai Tuhan semakin hari semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mengucapkan doa yang sudah diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan.
dikasihi oleh Tuhan, sampailah kita pada akhir dari ibadah kita yang istimewa ini. Mari kita sekali lagi berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Berjalanlah bersama kami selama hidup kami mulai saat ini, Tuhan. Pimpinlah kami malam hari ini, dan minggu yang akan datang akan menjadi minggu yang penuh berkat. Kami berdoa supaya Tuhan, minggu depan kami bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.